Halo semua, tahu nggak sih kalau perilaku merokok ini merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang sering kita temui loh, salah satunya pada orang dewasa. Nah kalau kalian lihat data di atas ini, hampir 66% pria di Indonesia adalah perokok, terlebih pada usia 25-38 tahun. Nah seseorang akan memasuki kategori tingkat tinggi ketika orang tersebut mengonsumsi rokok lebih dari 30 batang per hari, sedangkan tingkat rendah ketika orang tersebut mengonsumsi kurang dari 10 batang per hari. Nah, biasanya orang yang mengonsumsi rokok ini mengalami gejala seperti ketidakmampuan untuk berhenti merokok dan tetap merokok walaupun tahu dampak negatifnya itu. Nah, Anadia tahu nggak sih dampak negatif kepada orang yang merokok? Kebetulan aku tahu nih dampak negatifnya. Jadi ada 3, ada psikologis, ekonomi, sama kesehatan. Untuk dampak psikologisnya sendiri itu di dalam rokok kan ada kandungan nikotinnya. Nah, itu tuh dia merangsang rasa senang pada perokok yang menimbulkan orang itu jadi adiksi pada rokok. Lalu yang kedua ada dampak ekonominya. Nah ternyata nih pada tahun 2021 jumlah pembelanjaan rokok itu sama besarnya dengan pembelanjaan beras. Jadi hal itu akan mempengaruhi ekonomi keluarga. Yang ketiga otomatis ada dampak kesehatannya. Nah, di rokok itu dia bisa memicu hal-hal yang berakibat pada kesehatan kita seperti bau mulut, rasa pusing, mual, hingga kematian. Nah mungkin gimana sih cara kita biar tahu mengurangi rasa ingin merokok? Yuk kita tanya Kak Ima. Oke, tadi Kak Nadia sudah membahas tentang dampak yang didapatkan dari perilaku merokok. Sekarang kita masuk ke upaya apa aja yang bisa dilakukan untuk mengurangi perilaku merokok. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mengurangi intensitas atau jumlah batang rokok yang dihabiskan tiap harinya. Selain itu juga penting loh bagi perokok itu untuk mengetahui dan mengidentifikasi waktu-waktu di mana mereka itu memiliki keinginan yang tinggi untuk merokok. Nah, selain itu untuk mempertahankan upaya tersebut, perokok juga perlu loh dukungan dari lingkungan sekitarnya, misalkan dari pasangan atau keluarga. Jadi mungkin biasanya perokok itu menghabiskan sebanyak 6-7 batang rokok sehari, tapi di keesokan harinya mereka hanya menghabiskan sebanyak 4-5 batang rokok sehari. Nah, perubahan itu perlu loh untuk didukung karena dengan mendapat dukungan tersebut perokok jadi merasa oh ternyata keinginanku dan upayaku untuk berhenti merokok itu ternyata juga diakui dan didukung oleh orang lain. Nah, tadi kan udah dijelasin nih sama Kak Hima tentang langkah-langkah apa aja sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok. Dan aku di sini mau kasih salah satu rekomendasi aktivitas yang bisa dilakukan untuk mengurangi konsumsi rokok, yaitu dengan melakukan olahraga aerobik. Salah satunya adalah olahraga lari. Dan dengan melakukan olahraga lari ini, tubuh perokok secara tidak langsung akan menstimulasi perasaan senang, tenang, nyaman, dan segar setelah berolahraga. Dan pastinya efek samping dari olahraga ini lebih menyenangkan daripada efek samping ketika teman-teman melakukan atau mengonsumsi rokok. Kira-kira apa ya dampak positif dari mengurangi konsumsi rokok itu sendiri? Kita tanya ke Kak Rere ya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Amal. Sekarang aku akan menjelaskan dampak positif tidak merokok. Ada 2. Yang satunya itu perekonomian yang stabil dan yang kedua ini kesehatan fisik lebih baik. Nah, seperti pernapasan tidak terganggu misalnya tidak sesak. Nah, seperti itu aku menjelaskannya. Terima kasih.